Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Octavia Ramadhani. Sekarang saya berada di tempat salah satu UMKM, yaitu Pentol Corah dan Otak-Otak Asika Wijaya. Kebanyakan orang tidak asing dengan makanan ini, terutama di wilayah Ponorogo dan Madiun dan sekitarnya. Di sini kita akan mengetahui singkat cerita di balik kesuksesan home industri Asika Wijaya. Kebanyakan orang pasti sudah tidak asing dengan makanan ini. Betul sekali, makanan ini adalah pentol corah dan otak-otak. Namun kali ini saya akan menunjukkan tempat pengolahan pentol corah dan otak-otak Asika Wijaya yang sangat populer di sekitar. Tempatnya berada di Tegasari, Jetis, Ponorogo. Dan sekarang saya akan bertemu dengan pemilik usaha pentol corah dan otak-otak Asika Wijaya untuk bertanya mengenai kilas cerita di balik kesuksesannya dan juga proses produksinya. Baik, sekarang saya sudah bersama dengan pemilik usaha pentol corah Asika. Di samping saya sudah ada Ibu Ibu Nulwin. Selaku sebagai pemilik usaha UMKM pentol corah Asika. Baik Bu, bisa diceritakan sedikit tentang sejarah berdirinya pentol corah Asika dan sejak kapan beroperasi? Kalau sejarahnya itu dari saya hamil anak pertama Mbak, itu sekitar 2012. Itu saya kebetulan hidupnya pentol corah waktu itu, tapi waktu itu masih adanya di Madiun ya. Jadi suami itu bolak-balik pergi ke sana buat beli, kan saya maunya yang fresh, nggak mau yang mestinya beli banyak itu diingat buat besok, itu nggak mau. Jadi suami kok lama-lama ya capek gitu ya bolak-balik ke sana, akhirnya coba buat gitu, alhamdulillah jadi, terus kita pasarkan sendiri gitu ya. Makanya nama kami anak pertama kan namanya Asika, jadi ya nama dari situ Asika Wijaya. Untuk penjualan atau mulai memproduksi itu juga 2012 atau 2012 juga. Untuk pada awalnya kan pasti tidak langsung besar begitu. Itu bagaimana Ibu mendistribusikan pentol tersebut untuk dikenal banyak orang seperti sekarang ini? Jadi memang suami otak bisnis ya Mbak. Jadi buat pertama itu langsung kita punya karyawan 2. Jadi kita langsung punya banyak, kita buka banyak cabang, maksudnya stand gitu loh Mbak. Kita buat gerobak, itu awalnya ya 2-3, habis itu terus langsung banyak adik, kan nggak mungkin yang satu ini bisa langsung laris gitu kan. Jadi kita langsung memang buat banyak, terus kita targetnya itu di depan sekolah Mbak. Di depan sekolah? Kita kayak di depan MAN 1, MAN 2, SMK, MTS, seperti itu. Targetnya kita anak sekolah dulu. Anak sekolah. Terus kita buat beberapa gerobak, kan pasti ada yang sepi, ada yang itu, ada yang rame. Nah, kita pertahankan yang masih rame-rame itu. Nah, tujuannya waktu kita kan di rumah juga buat, itu banyak yang pula, banyak yang beli, akhirnya kita fokus di rumah, yang cabang-cabang tadi malah kayak diteruskan sama orang gitu loh Mbak. Jadi diteruskan sama orang, nanti ambilnya ke kita, sistem pula gitu. Itu berarti yang udah dijalankan oleh orang lain itu udah dipegang itu apa masih dipegang sini gitu? Udah dipegang sendiri, jadi kita udah nggak ngurusin, yang penting pulanya ke... Itu kan saya juga tahu yang di depan IAIN. Nah, itu juga pula gitu? Enggak, kalau di kampus 1 sama kampus 2 itu murni punya kita, bukan kita sendiri. Jadi yang bekerja itu ya karyawan kita, sistem gaji. Tapi kalau yang lainnya seperti di sekolah-sekolah itu udah kita lepaskan. Yang kita pertahankan tuh yang kampus 1 sama kampus 2 itu. Untuk proses produksinya itu sendiri itu bagaimana dari awal pembuatannya sampai jadi? Kalau untuk prosesnya nanti kalau kurang jelas bisa langsung lihat ya. Itu kurang lebihnya diulet dulu.
habis diulet, habis dikukus dipotong-potong manual. Itu berarti setiap hari buat atau Setiap hari kita buat antara subuh sampai jam 1 siang. Senin sampai hari Ahad tetap buat? Buat. Kalau sekarang itu biasanya yang beli dari mana aja, atau hanya lingkup Ponorogo, Madiun, atau ada dari luar? Ada dari luar kota seperti Bojonegoro, terus Mojokerto, Pacitan, Tulungagung, Malang seperti itu. Tapi kita lewatnya bis, Mbak. Kalau selain bis kita nggak bisa, soalnya kalau bis kan sore langsung nyampe. Sedangkan produk kita itu lebih dari 24 jam itu udah lengket-lengket kan tanpa bahan pengawet ya Mbak. Jadi ya itu, kalau biasanya teman dari Jakarta itu pengen buka di sana tapi lewat ekspedisi nggak bisa kan. Ekspedisi kan 3 hari 4 hari. Jadi takutnya kalau nggak maksimal nanti. Jadi masih sekitar Jawa Timur lah Mbak, biar lewat bis sekali nyampe. Ya, itu tadi wawancara saya bersama Ibu Nurwin, yaitu pemilik usaha pental corah Asekaf. Setelah ini, mari kita lihat proses produksinya bersama ibu-ibu di tempat produksinya. Ini adalah bahan baku yang digunakan dalam pembuatan pental corah Asekaf Jaya. Pembuatan pental corah melalui beberapa proses. Yang pertama yaitu proses penggorengan. Sebelum digoreng, tahu putih dipotong-potong menjadi beberapa lalu digoreng hingga kekuningan. Biasanya sehari dapat menghabiskan 5 wadah besi. Setelah digoreng, tahu tersebut diiris bagian tengahnya untuk diisi adonan. Setelah melalui proses penggorengan tahu, selanjutnya adalah pengulenan. Bahan-bahan yang sudah disiapkan tadi dicampur semua menjadi satu. Sebelumnya haluskan bumbu-bumbu seperti bawang dan garam. Jika sudah pindah ke wadah yang sudah ada tepungnya, kemudian diberi air sedikit demi sedikit hingga tercampur rata. Setelah pengulenan selesai, adonan tadi dimasukkan ke dalam tahu yang sudah diiris bagian tengahnya lalu dikukus. Proses pengukusan bertujuan untuk mematangkan pentol dengan suhu uap yang stabil. Pengukusan dilakukan selama 15-20 menit dengan tetap menjaga kestabilan suhu uap. Pengukusan yang terlalu lama akan membuat pentol menjadi keras atau kehilangan kelembutannya. Setelah pentol matang, pentol corah dapat diangkat dan ditunggu hingga dingin agar dapat dipotong-potong. Setelah pentol dingin, kemudian dapat langsung dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang telah disesuaikan. Untuk proses pengemasannya sendiri dilakukan dengan ditimbang sesuai dengan berapa kilnya. Untuk 250 gram biasanya dengan harga Rp10.000. Karena saya sudah pernah mencobanya beberapa kali, di sini saya juga membelinya untuk dibawa pulang ke rumah untuk dimakan bersama dengan teman-teman. Cukup sekian perbincangan dengan saya, semoga bermanfaat. Saya Oktavia Ramadhani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.